I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Definisi persalinan normal adalah peristiwa lahirnya bayi, cukup bulan atau aterm serta plasenta per vaginam tanpa komplikasi. Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Mekanisme persalinan: A. Masuknya kepala janin ke PAP, B. Fleksi, C. Putaran paksi dalam, D. Ekstensi, E. Putaran paksi luar, F. Ekspulsi. Pada saat terjadinya penurunan janin, jaringan lunak dan struktur tulang memberi tekanan yang menyebabkan turunnya janin melalui jalan lahir dengan serangkaian gerakan. Secara kolektif, gerakan ini disebut mekanisme persalinan. Selama kelahiran per vaginam, presentasi janin, posisi, dan ukuran janin akan menentukan mekanisme yang tepat karena janin berespon terhadap tekanan eksternal. Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam penyesuaian dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul. Mekanisme ini sangat diperlukan mengingat diameter janin yang lebih besar harus berada pada satu garis lurus dengan diameter paling besar dari panggul. Adapun gerakan-gerakan janin dalam persalinan atau gerakan kardinal menurut Miles dan Sumarah adalah sebagai berikut. Penurunan kepala atau engagement. Penurunan kepala janin ke dalam pelvis biasanya dimulai sebelum awitan persalinan. Janin ibu nulipara biasanya turun ke dalam pelvis selama minggu terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida, tonus otot biasanya lebih lemah dan dengan demikian engagement tidak terjadi hingga persalinan benar-benar dimulai. Selama kala satu persalinan, kontraksi dan retraksi otot uterus menyebabkan ruang dalam uterus menjadi lebih sempit, memberikan tekanan pada janin untuk menurun. Setelah rupture for water dan pengarahan upaya maternal, kemajuan persalinan dapat terjadi dengan cepat. Selanjutnya ada fleksi. Fleksi meningkat selama persalinan. Tulang belakang janin bersentuhan lebih dekat dengan bagian posterior tengkorak. Tekanan ke bawah pada eksis janin akan lebih mendesak oksiput daripada sensiput. Efeknya adalah meningkatkan fleksi, menyebabkan diameter presentasi yang lebih kecil yang akan melewati pelvis dengan lebih mudah. Pada awitan persalinan terjadi presentasi suboksipital yang berdiameter rata-rata sekitar 10 cm dengan fleksi yang lebih besar. Terjadi presentasi suboksitoprekmatik dengan diameter rata-rata 9,5 cm. Oksiput menjadi bagian yang terdepan. Putaran paksi dalam. Rotasi internal kepala atau putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah simpisis. Bila presentasi belakang kepala di mana bagian terendah janin adalah ubun-ubun kecil, maka ubun-ubun kecil memutar ke depan sampai berada di bawah simpisis. Gerakan ini adalah upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Rotasi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala. Rotasi ini terjadi setelah kepala melewati hot ketiga setinggi spina atau setelah di dasar panggul pada pemeriksaan dalam ubun-ubun kecil mengarah ke jam 12. Sebab-sebab adanya putaran paksi dalam yaitu: 1. Bagian terendah kepala adalah bagian belakang kepala pada letak fleksi. 2. Bagian belakang kepala mencari tahanan yang paling sedikit yang di sebelahan depan atas, yaitu hiatus genitalis atau musculus levator ani kiri dan kanan. Ekstensi kepala. Gerakan ekstensi merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior simpisis pubis karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Pada saat kepala janin mencapai dasar panggul tidak langsung terekstensi, akan tetapi terus didorong ke bawah sehingga mendesak ke jaringan perineum. Pada saat itu ada dua gaya yang mempengaruhi, yaitu
Yang pertama, gaya dorong dari fundus uteri ke arah belakang. Yang kedua, tahanan dasar panggul dan simpisis ke arah depan. Hasil kerja dari dua gaya tersebut mendorong ke vulva dan terjadinya ekstensi. Gerakan ekstensi ini mengakibatkan bertambahnya penegangan pada perineum dan introitus vagina. Ubun-ubun kecil semakin banyak terlihat dan sebagian hipomohilion atau pusat pergerakan, maka berangsur-angsur lahirlah ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Pada saat kepala sudah lahir seluruhnya, dagu bayi berada di atas anus ibu. Selanjutnya ada putaran paksi luar. Gerakan rotasi luar merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Bila ubun-ubun kecil pada mulanya di sebelah kiri, maka ubun-ubun kecil akan berputar ke arah kiri. Bila pada mulanya ubun-ubun kecil di sebelah kanan, maka ubun-ubun kecil berputar ke kanan. Gerakan rotasi luar atau putar paksi luar ini menjadikan diameter biakromial janin searah dengan diameter anteroposterior pintu bawah panggul, di mana satu bahu di anterior di belakang simpisis dan bahu yang satunya di bagian posterior di belakang perineum. Satura sagittalis kembali melintang. Selanjutnya ada ekspulsi. Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hipomohilion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu belakang, badan seluruhnya.